Dari temuan tim di lapangan, ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami dalam waktu cepat. Saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Padang Toru yang menjadi sorotan itu ada paling tidak 8 unit izin yang hari ini sedang dievaluasi semua. Kemudian yang 3 diantaranya, 4 diantaranya kita lakukan penghentian operasional karena disinyalir berkontribusi cukup besar di dalam banjir di Padang Toru. Selamat malam pemirsa, duka untuk Sumatera. Di tengah duka Sumatera, Indonesia dikejutkan oleh fenomena dalam tanda kutip banjir kayu gelondongan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH saat ini sedang mengusut siapa dalang di balik fenomena banjir kayu gelondongan di tengah bencana Sumatera. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, memang anomali cuaca di Asia Tenggara telah memicu bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor. Di Sumatera, bencana alam ini diperparah oleh hantaman kayu gelondongan yang terseret arus banjir, merusak dan menutupi pemukiman, danau hingga pantai. Saat ini pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH terus menyelidiki siapa saja dalang di balik banjir bandang kayu gelondongan saat banjir besar melanda Sumatera. Satgas PKH ini adalah tim gabungan dipimpin oleh Menteri Pertahanan didampingi Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil. Ketua Pelaksana Satgas PKH adalah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus dengan anggota dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN. Banjir kayu gelondongan di Sumatera, pemirsa, membuat publik bertanya dari mana asal-usul kayu gelondongan itu. Menurut mantan Kapolda Riau dan mantan Kapolda Sumatera Selatan, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, pengusaha legal maupun ilegal menebang pohon hutan di kawasan hulu, di mana sungai menjadi jalur transportasi utama. Kayu yang bernilai ekonomis tinggi itu diikat dan kemudian disimpan di sungai untuk kemudian ditarik kapal tongkang ke hilir untuk dipotong di penggergajian atau sawmill. Kayu pun siap diperdagangkan, namun banjir besar Sumatera akhir November lalu menghanyutkan kayu-kayu dari sungai ke pemukiman di desa, kota, masuk danau, bahkan sampai ke pantai. Pemirsa, inilah titik sebar lautan gelondongan kayu di tengah banjir bandang Sumatera. Di Sumatera Barat, kayu gelondongan memenuhi pantai air tawar Padang. Gelondongan kayu juga menutup permukaan Danau Singkarak, Solok, Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, kawasan Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan juga dihantam banjir kayu gelondongan. Gelondongan kayu juga hanyut hingga Tuka, Tapanuli Tengah. Di Provinsi Aceh, lautan kayu gelondongan menutup sebagian kawasan di Merede, Pidi. Kemudian lokasi yang banyak direkam kamera media nasional dan internasional adalah gelondongan kayu yang menghantam kawasan Aceh Tamiang. Kayu gelondongan juga ditemukan di beberapa lokasi lain, terutama masih menumpuk di sungai-sungai di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera. Titik terang status kayu gelondongan muncul dari temuan Satgas PKH di lapangan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang adalah kayu yang berasal dari pohon yang sudah berusia lama dan sebagian sengaja dipotong dengan mesin gergaji, bukan pohon tumbang karena tergerus air. Saat ini Satgas PKH dan kementerian lembaga terkait sedang mengidentifikasi siapa dalang di balik banjir kayu gelondongan. Sanksi berat sudah disiapkan, sementara itu pemerintah sudah memberikan sanksi tegas bagi perusak hutan yang diduga menjadi pemicu banjir bandang Sumatera.
Kementerian Lingkungan Hidup telah menutup 3 perusahaan yang diduga menjadi pemicu banjir, yaitu PT Agincourt Resources yang adalah anak bagian dari grup Astra, PT Perkebunan Nusantara 3, PTPN 3, dan PT North Sumatra Hydro Energy. Tindakan tegas juga dilakukan Kementerian Kehutanan dengan menyegel 7 institusi yang diduga telah merusak hutan dan mempertimbangkan mencabut hak pengelolaan hutan atau HPH yang dipegang oleh 20 perusahaan di wilayah banjir Sumatera. Pekan ini, satu lagi tindakan tegas diambil Satgas PKH. Sanksi Satgas PKH ini akan kita konfirmasi sesaat lagi apakah ada pihak yang terkait dengan fenomena kayu gelondongan di bencana Sumatera, yaitu tagihan denda 38 triliun rupiah bagi 49 perusahaan sawit dan 22 perusahaan tambang. 49 perusahaan sawit harus membayar denda 9,4 triliun rupiah, 22 perusahaan tambang harus membayar denda 29,2 triliun rupiah. Pertanyaannya pemirsa, siapa dalang di balik lautan gelondongan kayu yang menghantam pemukiman saat terjadi bencana Sumatera? Seperti apa sanksi Satgas PKH terhadap mereka? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.